kubur yang didatangi ular besar yang namanya Sujaul Aqra. Jadi Sujaul Aqra ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam hadis ularnya besar, ya, sebesar pohon kelapa, ya. Kemudian rambutnya botak, ya kan, Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitab," itulah kitab, itulah Al-Qur'an, "la raiba fihi," tidak ada keraguan di dalamnya, "hudal lil muttaqin," petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin petunjuknya Allah, kalau ya hidup kita ingin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baca itu Al-Qur'an. Pelajari itu Al-Qur'an. Maka ketika seorang dekat dengan Al-Qur'an, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Orang kalau sudah dapat petunjuk para umat, nanti Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang dapat memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafaat Al-Qur'an yang keempat, ya. Orang yang belajar Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an akan mendapatkan penjagaan di alam kubur. Masya Allah. Ya, dari para umat yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman, kita meyakini setelah kehidupan di dunia ini ada kematian. Setelah kematian kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kiamat itu datang, maka kita akan dikumpulkan di alam kubur, namanya alam barzakh, ya. Dan di dalam kubur itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada namanya nikmatul kubur, nikmat kubur, dan juga ada azab kubur. Ada nikmat kubur dan juga azab kubur, ya. Siapa yang ingin mencicipi azab kubur? Ada ibu-ibu? Ya nggak ada Pak Ustaz, kan gitu ya. Macam-macam azab kubur itu. Ada namanya siksa kubur yang didatangi ular besar yang namanya Sujaul Aqra. Ada Sujaul Aqra ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam hadis ularnya besar, ya, sebesar pohon kelapa, ya. Kemudian rambutnya botak, ya. Ada yang suaminya rambutnya botak? Ada Pak Ustaz, kan gitu ya. Ya, jangan kemudian nanti Pak, sirai kayak Sujaul Aqra, ya. Jangan kayak gitu, itu ngejek namanya, ya. Ya, itu rambutnya botak, kenapa? Disebutkan dalam riwayat karena bisanya saking banyak di kepalanya, sehingga kemudian rambutnya hilang gitu, ya. Jadi seperti botak seperti itu. Maka kemudian ular ini akan menggigit, ya, orang-orang yang kemudian ya banyak melakukan dosa di alam kubur kelak. Itu banyak sekali, dan sebab azab kubur diantaranya adalah ya, orang yang kencing tidak cebok, ibu-ibu. Wah, ini hati-hati. Ya, alhamdulillah lah ya, kalau yang ibu-ibu itu kalau kencing ya pergi ke WC dulu cebok. Ya, yang menyepelekan ini yang bapak-bapak ini, gitu ya. Ya, pulang malam nonton wayang kan gitu ya, kebelet pipis sudah itu di pohon pisang ngutur aja kan gitu ya, sudah. Ya, sudah habis itu pergi kan gitu. Itu banyak sekali itu. Ya. Ya, dulu saya pernah melakukan perjalanan dari Lampung ke Jakarta subuh itu ya pakai travel, ya, supirnya ngebut aja. Ya, sampai sholat subuh kita di jalan. Habis itu berhenti. Saya tanya, "Pak, kenapa berhenti?" Saya lihat kemudian sudah ya ngutur di bawah mobil itu kan ya. Habis itu banyak dikencingin lagi kan gitu ya, sudah. Habis itu tidak cebok. Ini yang menyebabkan azab kubur, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan azab kubur macam-macam. Ada yang dipentung kepalanya pakai bodem, berteriak dia, yang sampai suaranya terdengar dari ujung timur ke barat, didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Seandainya kita itu mendengar teriakan yang penghuni kubur, kita tidak akan berkumpul di sini, ibu. Kenapa? Ketakutan semuanya kita. Ya, mungkin suara-suara kalah sama jeritan orang di dalam kubur. Ya. Siapa di sini yang pengen selamat dari azab kubur, ibu tunjuk jari. Mudah-mudahan yang tunjuk jari malaikat lewat kemudian mengaminkan. Yang males tunjuk jari mudah-mudahan nanti nggak diaminkan sama malaikat. Ya. Alhamdulillah, insya Allah semuanya pengen selamat dari azab kubur.
Saya bacakan hadis sahih para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Namanya hadis mauquf. Wa ma adhaftahu ilal ashabi min fa huwa mauqufun zukin, kata Imam Al-Baiquni. Ya, segala hadis yang disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf, namun maknanya bersambung kepada Nabi SAW. Man qara'a, barang siapa membaca tabarakalladzi biyadihil mulku. Surat apa ini namanya? Surat Al-Mulk, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku kullalailatin, setiap malam sebelum tidur dibaca surat Al-Mulk ini. Apa kata Nabi SAW? Mana'ahullahu azza wa jalla biha min azabil qabri, maka orang tersebut akan apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Ya. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah, menyebut surat Al-Mulk ini dengan surat yang al-mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah bertemu dengan mbah-mbah umurnya sekitar 70-an. Ya, beliau datang kepada saya, beliau berkata, Pak Ustadz, alhamdulillah saya ikut ngaji online. Ini gaul juga mbah-mbah, ya pinter, bawa Android gitu kan ya. Ya, pakai Android, ya online Pak. Dan di majelis saya itu Pak Ustadz, ustadznya menjelaskan ada surat yang kemudian apa? Bisa melindungi seseorang dari azab kubur, yaitu surat Al-Mulk. Kemudian Pak beliau menghafal dan disetorkan itu surat Al-Mulk itu. Ya, hafal surat Al-Mulk ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Ini ada yang sudah hafal surat Al-Mulk ini. Insya Allah nanti kasih hadiah kelengkeng sama jeruk ini kalau yang sudah hafal kan ya. Ada seorang mbah-mbah, Allah yarham, beliau telah meninggal dunia 2013 ya. Ketika itu kita mondok ya di suatu tempat ya, menghafal Al-Quran ketika itu. Kemudian apa? Ada mbah-mbah tua ini umurnya sekitar 70 tahunan lebih lah. Ya, senang dekat ya, main ke pondok gitu ya. Kemudian kita sering datang ya, kalau iktikaf sama beliau kita. Malam hari itu kalau beliau datang ya ke pondok, ngampiri saya itu dibawakan ya degan ya, kelapa muda itu. Malam-malam, Mas, ayo kita iktikaf. Ya, beliau punya motor merah, motor Scoopy itu. Pagi-pagi saya diajak jalan sama beliau. Ya. Akhirnya kemudian apa? Saya bilang sama Mbak ini, Mbak, ada hadis yang menyebutkan apa? Tentang keutamaan ya seseorang akan dilindungi dari azab kubur. Surat apa itu, Mas? Namanya surat Al-Mulk, Tabarok, ya. Ya, beliau dengar sudah seperti itu. Ya, saya ceritain hadis ini. Ya, sampai suatu hari kemudian apa? Kita diajak lagi keliling sama Mbak ini, sudah tua. Beliau bilang, Mas, saya mau setoran surat Tabarok. Disetor dari awal sampai akhir, ibu-ibu yang benar. Mbak umurnya berapa? 70 tahun. Dan hari ini ya, ketika itu 2014 beliau meninggal dunia. Ya, pas saya belajar di Yaman mendapatkan kabar gimana? Silakan. Ayo, ya kamu. Silakan. Ya. 2014 saya dapat kabar kalau beliau meninggal dunia. Ya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya beliau dijaga di alam barzakh dengan surat apa? Al-Mulk yang dia hafal. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, ya orang yang rutin membaca surat Al-Mulk akan mendapatkan penjagaan di alam kubur. Pak Ustaz, baca surat Al-Mulknya dari awal sampai akhir. Kalau bisa dibaca sebelum tidur dari awal sampai akhir. Kalau belum bisa setengah, ibu-ibu. Kalau belum bisa seperempat dibagi 4. Kalau belum bisa satu ayat juga tidak mengapa. Ya, yang penting rutin setiap malam dia baca surat Al-Mulk. Apa faedahnya, ibu-ibu?
akan dijaga dari azab kubur.